Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Mading kolaborasi kedua. Kolaborasi kedua terdiri dari pelajaran Bahasa Sunda, IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris. Di kelompok kedua ada saya Rani, nomor absen 14, kelas 6. Saya Gwen, nomor absen 9, kelas 6. Saya Justin, nomor absen 6, kelas 6. Saya Alven, absen 2, kelas 6. Sekarang kita akan mulai presentasinya. Dimulai dengan Gwen. Halo semuanya, saya akan memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Gwen, saya absen 9 dan kelas 6. Di sini ayeuna abdi rek ngabacakeun carita nyiptakeun tutuwuhan leda mertua di pakarangan Sakola SD Yosudarso Garut. Dan dinten poe Senen di Sakola SD Yosudarso Garut, Pak Tedi jeung murid-murid nu diajarna keur ngamatan tutuwuhan nu aya di pakarangan sakola. Geus eta teh Pak Tedi nyuruh ka murid-muridna nanem tanaman nu geus Pak Tedi suruh jeung pilih. Ari abdi mah kabagean nanem tutuwuhan leda mertua. Arurang ngan disuruh bawa pot hungkul ti imah. Ari pupuk, cai, jeung sumber bibitna di sakola. Ari cara nanem lidah mertua teh carana dengan step. Carana eta tutuwuhan lidah mertua ditancapkeun kana taneuh. Engke teh bakalan tumbuh eta tunas baru. Tutuwuhan ieu teh disimpen di depan kelas arurang. Isuk-isuk teh arurang geus nyiram eta tanaman ngagunakeun selang nu aya di sakola. Pek ayeuna abdi rek nyimpulkan manfaat nu geus arurang tanem eta tutuwuhan. Pakarangan sakola arurang teh jadi semakin asri jeung endah. Nah, ayeuna abdi rek lanjut ka IPA. IPA arurang geus nanem cemara lilin. Cemara lilin ini ditanam dengan cara stek daun. Caranya tinggal menancapkan ke dalam tanah. Semua bahan-bahannya dari sekolah dan kita hanya menjaga dan merawatnya. Saya juga telah mencari beberapa infografis. Saya akan menjelaskan beberapa info tentang infografis yang telah saya cari. Di sini ada tanaman hias populer saat pandemi. Antara lain janda bolong harganya 12.000, keladi 10.000, Sri Rejeki 10.000, tanaman berdoa 100.000, dan mini monstera 100.000. Tanaman antrumium populer saat 2007, 2008 Sansevieria, 2009 Euphornia, 2018 Monstera, dan 2020 Aclomea. Oh ya, di sini juga ada bunga bangkai. Bunga bangkai tumbuh selama 25 tahun di Belanda. Di sini ada rubah merah. Kecepatan jalan rubah merah adalah 50 km per jam. Dan kecepatan jelajahnya yaitu 8 km per malam. Rubah merah melahirkan 1-10 anak rubah. Dan dia bisa hidup 2 sampai selama 5 tahun. Rubah merah berat badannya yaitu 2,3 kg hingga 14 kg. Ukurannya 45 cm
sampai 90 cm. Di sini juga ada beruang madu. Beruang madu berjalan 8 km per hari. Kecepatan berlarinya yaitu 48 km per jam. Wilayah jantannya 2000 hektar dan betinanya 100 hektar. Nah teman-teman, menurut infografis tersebut, aku mempunyai pertanyaan dalam pelajaran matematika. Yang pertama, jika harga janda bolong sebesar 12.000 dan keladi 10.000, berapa selisih harga tanaman hias janda bolong dan keladi? Ya, jawabannya sebesar 2.000. Jika harga tanaman berdoa sebesar 100.000 dan tanaman mini monstera 60.000, berapa selisih harga tanaman hias berdoa dan mini monstera? Jawabannya yaitu 40.000. Janda bolong tren pada 2018, sedangkan Sri Rejeki pada 2020. Berapa tahun selisihnya? Selisihnya yaitu 2 tahun. Berapakah harga tanaman Sri Rejeki dan keladi jika digabungkan? Yaitu 20.000. Tumbuh selama berapa tahun bunga bangkai di kebun raya Belanda? Yaitu selama 25 tahun. Jika kecepatan lari 50 km per jam, berapa km jika rubah merah berlari selama 3 jam? Jawabannya yaitu 150 km per 3 jam. Berapakah selisih kecepatan berlari dan berjalan rubah merah menurut infografis? Yaitu 42 km. Berapa selisih jelajah beruang madu jantan dan betina? Yaitu 1000 km. Jika berat badan beruang madu 70 kilo dan ada 5 beruang, berapa kg keseluruhannya? Jawabannya yaitu 350 kg. Berapakah selisih anak yang dilahirkan beruang madu dan rubah menurut infografis? Selisihnya yaitu 8 anak. Sekarang saya akan melanjutkannya ke Inggris. Hello everyone, hello Miss Elizabeth. Today I will to present my daily routine. I always get up early in the morning at 5:30 a.m. Then I brush my teeth and then I take a shower and eat breakfast. Me prepare a delicious breakfast and go to school. I usually go to school by motorcycle. My house is about 15 minutes from my school. When I arrived at school, I prepared mid-test collaboration 2. Mid-test collaboration 2 contains Sundanese, English, and mathematics subject. Oh yes, before starting sailing, usually my friend and I watered the plants we planted. 8:45 a.m. we rest. After this, we learning again. 10:50 a.m. we rest second and go to home at 15 minutes past 12 p.m. When I got home, I checked his clothes for lunch and receipt. At 4 o'clock p.m., I went to tutoring. After tutoring, I immediately shower and have dinner. Usually, before I sleeping, I study first and prepare for mid-test collaboration 2. At 9 o'clock, I go to my room and sleep. Thank you, bye.
Terima kasih presentasi kolaborasi 2 dari saya. Saya akan melanjutkannya ke Rani. Wah, banyak sekali ya informasi-informasinya. Gwen, aku ingin bertanya nih. Kira-kira Rani ingin bertanya apa ya? Tadi kamu mempresentasikan apa saja? Tadi saya mempresentasikan IPA infografis, Besunda cerita, matematika pertanyaan dari infografis, dan bahasa Inggris daily routine saya saat saya melakukan PTS kolaborasi 2 sampai kolaborasi 3. Wah, semoga informasi-informasi yang sudah Gwen berikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Untuk kalian yang kurang mengerti, kalian boleh mencarinya di rumah seperti di internet ataupun di buku. Terima kasih Gwen. Sama-sama Rani. Lanjut, saya ingin mempresentasikan mading kolaborasi saya. Saya ingin memperkenalkan diri sekali lagi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rani, nomor absen 14, kelas 6. Saya akan memulai presentasi saya. Dimulai dari pelajaran bahasa Sunda. Dina hiji poe, Rani sareng babaturan diajar kumaha tatangkalan reproduksi. Aya loba tatangkalan di sakola. Aya pinus lilin, akar hejo, letah mertua, jeung sajabana. Rani diajar loba ngeunaan tutuhan dina waktu eta. Tutuhan akar hejo. Rani sareng babaturan meulak pepelakan sorangan. Patedi oge matuan abdi dina cara melakna. Abdi meulak pepelakan akar hejo. Akar hejo kudu loba cai pikeun tumuwuh. Akar hejo oge boga cara baranahanna, nyaeta stek batang. Rani sareng batur-baturna sok ngajaga tatangkalanana. Rani sareng babaturanana silih ganti nyiram pepelakan. Rani sareng batur-baturna silih urus pepelakan. Aya nu kudu butuh loba cai, aya oge nu saeutik. Tatangkalan dipiara sangkan tumuwuh alus. Tutuwuhan tumuwuh subur, segar, jeung endah. Tutuwuhan geus tumbuh sarta ngahias lingkungan sakola. Ayeuna Rani terang kumaha cara meulak pepelakan anu sae. Sakian carita dari saya di bahasa Sunda. Lanjut kita ke pelajaran IPA. Di pelajaran IPA saya sudah menanam tanaman cemara lilin. Kira-kira bagaimana ya cara menanam cemara lilin? Yuk kita cari tahu. Pertama, buat media tanam yang terdiri dari tanah dan pupuk kompos, atau juga bisa menggunakan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Lubangi media tanam dengan kedalaman 25 hingga 30 cm. Masukkan bibit cemara ke dalam media tanam yang sudah dilubangi tersebut. Tutupi lubang dengan media tanam, padatkan hingga bibit cemara bisa berdiri dengan kokoh. Untuk menjaga kelembapan media tanam, siram setiap hari sekali. Berikut ini ada infografis tentang komodo, kadal raksasa yang menuju kepunahan. Populasi komodo kurang lebih sekitar 5.700 ekor. Panjang tubuh komodo
kurang lebih 3 meter. Usia hidup komodo 30 hingga sampai 50 tahun. Kecepatan lari komodo adalah 19 km per jam. Berat badan komodo jantan adalah 90 kg. Dan berat badan komodo betina adalah 70 kg. Nah, aku punya pertanyaan nih. Boleh jawab ya. Berapakah selisih berat badan komodo jantan dengan betina? Ya, jawabannya adalah 20 kg. Jika 5 komodo berbaris, berapakah semua panjang tubuhnya? Ya, jawabannya adalah kurang lebih 15 meter. Jika kecepatan komodo 19 kg per jam, berapakah kecepatan komodo untuk 3 jam? Ya, jawabannya adalah 57 km per 3 jam. Jika 5 komodo jantan berbaris, berapakah jumlah berat badan semuanya? Ya, jawabannya adalah 450 kg. Jika 5 komodo betina berbaris, berapakah semua berat badannya? Ya, jawabannya adalah 350 kg. Jika kecepatan komodo 19 km per jam, berapakah kecepatan komodo jika untuk 1 hari? Ya, jawabannya adalah 556 km per hari. Jika 10 komodo berbaris, berapakah panjang semuanya? Ya, jawabannya adalah kurang lebih 30 meter. Jika ada 60 komodo jantan, berapakah berat badan semuanya? Ya, jawabannya adalah 5.600 kg. Berapakah berat badan 1 komodo jantan digabung dengan 1 komodo betina? Ya, jawabannya adalah 160 kg. Jika berat badan 2 komodo jantan 180 kg, berapakah untuk 4 komodo jantan? Ya, jawabannya adalah 360 kg. Selesai sudah kita di pelajaran matematika. Sekarang aku akan mempresentasikan di pelajaran bahasa Inggris. Daily routine. In the morning, I usually wake up at 5 o'clock. Then I take a shower and brush my teeth at 6:30. After take a shower, I eat my breakfast at 20 to 6 o'clock. And I already go to school. I go to school at 6:15. I study always at 7 o'clock. And I come back from school usually at 12:15. After that, I arrive at home. I put on my uniform. After that, I eat my lunch. After that, I play with my little brother. After that, I make my homework. Then, I sleep at 8 o'clock. Sekian sudah presentasi saya kolaborasi kedua. Terima kasih. Wah, banyak sekali ya yang telah Rani jelaskan. Rani, saya ingin menanyakan satu pertanyaan nih. Apa itu?
Komodo kan sudah terancam punah ya. Berarti kita harus apa supaya melestarikan komodo? Kita tidak boleh membunuh komodo dengan sembarangan karena sudah terancam punah. Sudah diprediksi kemungkinan di tahun 2050 komodo akan terancam punah sebanyak 99%. Oh, seperti itu. Jadi ingat ya teman-teman, kita harus melestarikan hewan yang telah terancam punah. Oh ya, sekarang giliran siapa nih yang mau presentasi? Sekarang giliran Justin. Silakan Justin. Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan kolaborasi kedua milik saya. Dimulai dari bahasa Sunda. Dina hiji poe, abdi jeung babaturan kelas 6 keur nitenan tanaman di halaman belakang sekolah sambil dijelaskan ku Pak Teddy. Ya, abdi nitenan tutuan abdi nyaeta bromelia jagung. Kedua, teras nyandak pot keur diisi ku daun jeung lalain abdi isi jeung tanah deui. Abis itu abdi tanam tutuan abdi jeung abdi siram kegantian setiap hari. Ngarawat pelak carana teh keur nyiram setiap hari gagantian jeung babaturan abdi. Nah, sanggeus abdi ngarawat tutuan abdi mulai ngabesar. Kesimpulanna teh ngarawat tumbuhan teh bagus supados lingkungan teh bersih jeung aya oksigen nu bagus. Abdi lanjut ke IPA. IPA di sini, sebelum saya lanjut ke infografis, saya akan menjelaskan tentang cemara lilin yang ada di samping saya. Cemara lilin itu cara menanamnya dengan menggunakan stek. Jika ingin berkembang biak, caranya mengambil dari bibit yang sudah ditanam, lalu menanam lagi dengan cara menggunakan stek. Lalu kita lanjut ke infografis. Infografis saya tentang status burung di Indonesia pada tahun 2021. Di tahun 2021 banyak sekali burung yang hampir jarang diburu karena 1368 burung resikonya rendah semua. Jadi cuma hanya 31 yang kritis jenis burung yang akan punah. Dan semuanya jika ditotalkan berkisaran 1812 pada tahun 2021. Di yang tanaman saya akan menjelaskan deforestasi makin turun. Jadi deforestasi pada pembangunan hutan kota dan lain-lain itu mulai turun karena terjadinya alih fungsi hutan, kebakaran hutan dan lahan, lemahnya pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian rencana tata ruang wilayah dan penambangan liar teman-teman. Di sini saya ada beberapa soal matematika. Saya akan menanyakan berapa dan kalian bisa menjawab. Soal pertama, jika titik panas pada hutan, yaitu yang ada di IPA infografisnya, yang paling tinggi adalah 70.971 dan terendahnya adalah 2.440, berapa selisihnya teman-teman? Jawabannya adalah 68.531. Nah, jika luas lahan kritis paling besar adalah 30,1.
selisih dari yang paling terendah yaitu 14 adalah berapa? Jawabannya adalah 16,1. Jika capaian hutan sosial dalam hektar paling tinggi adalah 1.261.614 dan berapa selisihnya dari 96.588 yang terendah dari yang lain? Jawabannya adalah 1.165.26. Ruas lahan Karhutia paling besar adalah 2,61 dan paling kecil adalah 0,16. Bagaimana cara supaya pengurangannya dan berapa jumlah selisihnya? Caranya dengan mengurangkan 2,61 dikurangi 16. Karena 0,16 itu tidak mencapai 2,61, jadi 2,45 supaya menjadi 2,61. Itu adalah selisihnya. Penanaman mangrove paling banyak adalah 1175 dan paling kecil adalah 481. Berapa selisihnya? Selisihnya sekitar 1134. Dan sekarang saya akan lanjut ke burung yang ada di tahun 2001 infografisnya. Soal ke-6, selisih jenis dilindungi yaitu 557 dan jumlah jenis endemis yaitu 532. Berapa selisihnya? Jawabannya adalah 45. Selisih dari 228 IBA yang ada di sini yaitu daerah penting bagi burung dan EBA daerah burung endemis, itu berapa selisihnya? Jawabannya adalah 8. 1812 adalah semua jenis burung jika digabungkan dan 1368 adalah risiko rendah, dan jika itu dikurang akan hasilnya adalah jawabannya adalah 578. Jika selisih 51 yaitu genting dan dengan 96 rentan, jika ditambahkan hasilnya adalah berapa ya teman-teman? Jawabannya adalah 147. Nah, soal 10, jika seluruhnya ditambahkan dari infografis burung yang ada di atas pada tahun 2001, maka jumlahnya adalah 1812. Kita lanjut ke bahasa Inggris. Rutinitas sehari-hari dalam bahasa Inggris. I usually wake up at 5 o'clock and I eat at 20 past 5 and then I take a shower at 5:30. I go to school at 45 past 5 and after school I go to home at 12:30. Then I take off my shirt and I play game from 30 to 20. And then in 20 o'clock I prepare my book and then I sleep at 22 o'clock. Sekian dari saya, kolaborasi 2. Terima kasih. Saya berikan lanjutannya ke Apen. Wah, banyak sekali ya teman-teman info-info yang sudah diberikan oleh Justin. Justin, aku mau nanya nih.
Kamu tadi mempresentasikan apa saja? Aku mempresentasikan tentang banyaknya hewan jenis burung di Indonesia dan deforestasi makin turun. Jadi itu saja, dan cara menanam cemara lilin, teman-teman. Wah, banyak sekali ya informasi-informasi yang sudah diberikan oleh Justin. Semoga informasi-informasi berikut bisa bermanfaat untuk kalian. Bagi yang kurang mengerti, bisa mencari di internet, di buku, dan lain-lain. Kira-kira selanjutnya siapa nih? Selanjutnya adalah Alven. Selamat pagi teman-teman. Di sini ada Alven, saya absen 2. Di sini saya akan memulai presentasi kolaborasi 2. Saya akan mulai dari bahasa Sunda ya. Dina hiji poe, Alven sareng teman-teman diajak melak pepelakan jeung Patedi. Sebelumna abi sareng teman-teman teh dijelaskan heula ieu naon cara perkembangbiakanna, naon nama pepelakanna, dan lain-lain. Pas pembagian teh abi teh dapat tanaman cocor bebek. Nah, pas mulai melak teh mulai teh dari isi tanah di pot. Nah, bawahna teh ada daun agar bisa ada oksigen dina pepelakana. Nah, pas nanam teh harus dirawat teh disiram setiap hari, 3 poe lewat dipupukeun heula. Sekarang aku teh udah nanam cemara lilin. Cara cemara lilin ini berkembang biak dengan cara stek. Di sini ada contoh punya saya. Nah, cara nanam ini adalah stek. Pertama-tama isi daun di bawah pot, lalu isi tanah di atasnya. Lalu siram tanah terlebih dahulu dan tanam cemara lilinnya. Sekarang aku akan melanjutkan kepada IPA, yaitu infografis. Nah, kita mulai dari infografis anjing ya. Anjing gembala. Jantan dewasa adalah 63 cm dan untuk betinanya 58 cm. Kisaran beratnya adalah 30 sampai 36 kilo. Anjing bulldog 2 sampai 26 kilo dengan tinggi 30 sampai 38 cm. Anjing labrador berat badan 25 sampai 36 kilo. Tingginya adalah 55 sampai 57 cm. Dan warnanya biasanya ditemukan adalah coklat dan warna liver. Sekarang ada anjing pug. Tingginya berkisar 25,4 sampai 28 cm. Dan beratnya berkisar 6 sampai 8 kg. Anjing pudel tinggi minimal 38 cm dan berat antara 20 sampai 32 kg. Sekarang ada infografis tanaman. Kita mulai dari tanaman lidah mertua. Daunnya rata dan tumbuh tegak dengan tinggi 40 sampai 100 cm. Tanaman lidah buaya. Warna alat itu adalah tumbuhan tanpa batang atau pendek dengan tinggi hingga 60 sampai 100 cm. Tanduk rusa. Biasanya tanduk rusa dipakai agar anak tidak rewel. Polydicae paku epitit tingginya adalah 40 sampai 90 cm. Sekarang ada tanaman sirih gading.
Gading Maribia Queen dewasa bisa tumbuh sampai 3 kaki atau hampir 100 cm. Tanaman puring. Tinggi tanaman puring bisa mencapai 6 meter atau sekitar 20 kaki. Sekarang kita akan lanjut ke matematika. Berapa selisih tinggi jantan dan betina dari anjing gembala? Ya, jawabannya adalah 25. Berapa jumlah berat dan tinggi 3 anjing bulldog? Jawabannya adalah 64. Berapa selisih berat Labrador dan Bulldog? Yaitu jawabannya 10. Berapa jumlah tinggi Pug dan anjing gembala? Jawabannya adalah 28 sampai 63. Berapa jumlah berat dan tinggi Poodle? Yaitu 70. Sekarang aku melanjutkan ke matematika yang bagian tanaman. Berapa jumlah panjang lidah mertua dan lidah buaya? Ya, betul. Jawabannya adalah 200. Berapa selisih lidah buaya dengan lidah mertua? Ya, jawabannya adalah 0 karena 100 dikurangi 100. Berapa tinggi tanduk rusa dan sirih gading? Yaitu adalah 190 cm. Berapa jumlah tinggi puring dengan tanduk rusa? Yaitu jawabannya 690 cm. Sekarang aku melanjutkannya dengan bahasa Inggris. In the morning, I usually wake up at 5 o'clock. After that, I usually take a shower at 6:30. After that, I go to school. I usually go to school at 6:45 or 6:30. I study always at 7 o'clock and I come back to school at 12:15. And I arrived at home, I put on my uniform and I play game. I usually play game at 2 o'clock and I play with my little brother at 3 o'clock and I finish my homework. I usually finish my homework at 5 o'clock and I sleep usually at 9:30. Terima kasih untuk saya akan melanjutkannya kepada Rani. Wah, banyak sekali ya yang telah Alven jelaskan. Tadi kan Alven telah menjelaskan tentang infografis berbagai macam anjing dan berbagai macam tumbuhan. Alven, kira-kira kita harus merawat tumbuhan dan anjing gak sih? Atau hewan gak sih? Ya, harus. Dan cara merawat tumbuhan adalah kita harus menyiramnya setiap hari, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dikit. Usahakan tidak ada rumput dan jangan terkena matahari. Dan untuk merawat anjing, kalian tidak boleh memberi makanan yang asal, karena anjing juga mempunyai makanan yang sehat, yang bergizi. Kalian mengasihinya makan anjing dan minuman. Nah, teman-teman, sudah tahu kan kita harus merawat hewan dan juga merawat tumbuhan. Sekian sudah presentasi dari kami kelompok 2 yang mempresentasikan Mading Kolaborasi kedua. Terima kasih. Kami akan lanjutkan kepada kelompok ketiga.